Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasan terkait model atom Bohr. Jadi, ini sebenarnya diawali dengan seorang fisikawan, yaitu Ernest Rutherford. Ya. Jadi, dia melihat ada satu eksperimen, ya, yang dimana dia membuat ini ya, suatu model atom. Model atom ketika kan dia tembakkan di sini sinar alfa, ya, alfa partikel, di mana ditembakkan pada lapisan tipis emas, ya, di sini. Nah, ini tin foil. Nah, beberapa partikel kan ada yang jalan terus gitu ya, jadi tembus. Tapi ada yang scattered, ya. Tapi shockingly ada yang balik arah atau terpantul, ya kan. Jadi dari kesimpulannya dia menganggap bahwa si alpha partikel ini sebenarnya menabrak sesuatu yang berat, sesuatu yang heavy gitu ya, sesuatu yang heavy, ya kan. Nah, kesimpulannya dia langsung bilang bahwa heavy particle ini itu dinamakan nuklei, jadi inti atom, di mana si nuklei ini mungkin dari total misalnya atom gitu ya, inti atom tuh kecil banget gitu, cuma di sini doang. Tapi berat, tapi heavy, sehingga cukup untuk memantulkan si alpha ini. Begitu, ya. Jadi proposal dia adalah ada nukleus, dan nukleus ini dikelilingi oleh very low mass particle, which is elektron. Ya, elektron mondar-mandir. Gitu kan. Nah, problemnya, ya, kalau kita bicara sesuatu yang punya gerak melingkar, maka elektron ini, karena geraknya itu gerak lingkaran, dia itu punya percepatan A. Ya kan? Percepatan A. Karena seperti kita ketahui di fisika klasik, kalau sesuatu itu bergerak melingkar, dia itu artinya kecepatannya itu berubah. Ya. Kecepatannya tidak konstan. Ya. Yang tidak konstan apa? Yang tidak konstan adalah vektornya, ya, arahnya. Ya. Nah, benda partikel bermuatan listrik, kalau dia bergerak dengan percepatan A, maka dia akan memancarkan radiasi. Kan, radiasi. Which is artinya kalau elektron ini memancarkan radiasi terus-menerus, maka sama aja dengan dia kehilangan energi. Which is artinya si elektron ini, kalau ini nukleusnya, maka lama-lama dia akan kolaps. Ya, karena ini elektronnya gitu kan, kehilangan energi, dia akan kolaps. Nah, tapi kan kenyataannya ini enggak seperti itu, gitu ya. Tidak, ini tidak seperti itu. Kalau begitu, bagaimana sebenarnya gambaran yang benar? Disinilah seorang fisikawan bernama Niels Bohr itu mengusulkan 3 postulat utama. Yang postulat pertama ini adalah orbit stasioner. Gampangnya, Niels Bohr ini mengusulkan bahwa elektron yang bergerak di sekitar inti tidak memancarkan radiasi. Jadi elektron
bergerak melingkar ya dengan jari-jari tertentu tidak memancarkan radiasi. Kedua, slide-nya dia. Jadi momentum sudut elektron di orbit stasioner hanya bisa punya nilai tertentu, yaitu kelipatan bilangan bulat N dari H/2pi. Ya. Jadi kalau momentum sudutnya itu L, itu sama dengan N kali H/2pi. Ini ya. Nah, di mana postulat ketiga, elektron bisa melompat orbit ya, dari satu orbit ke orbit lain hanya apabila dia bisa melompat orbit hanya apabila dia hanya dengan cara memancarkan atau menyerap foton dengan energi sebesar H kali V, di mana V-nya itu adalah frekuensi dari si foton. Nah, penurunannya, jadi kan dia mulai dengan elektron ini bermuatan negatif mengorbit inti yang bermuatan positif. Jadi di situ ada gaya tarik menarik kolom, ya. Di situ ada gaya kolom antara si elektron yang negatif dengan inti yang positif. Gaya kolom itu kita nyatakan sebagai F sama dengan K kali E kuadrat minus dibagi R kuadrat, di mana E-nya ini adalah muatan elektron dan K-nya ini adalah konstanta kolom. Oke. Nah, gaya ini akan sama dengan gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal yang menjaga elektron tetap di orbit, atau dengan kata lain Fmv kuadrat dibagi R ya. Again, V-nya ini di sini adalah kecepatan. Jadi kalau kita samakan dua gaya ini, kita dapatkan mv kuadrat dibagi R ya. Sama dengan K kuadrat dibagi R kuadrat ya, sehingga kecepatan elektron adalah akar dari KE kuadrat minus dibagi MR ya. Nah, sementara untuk postulat Bohr kedua, dia kan bilang bahwa L-nya itu sama dengan NH/2pi ya, dimana momentum sudut sendiri itu punya rumus P kali R atau MV kali R gitu ya. Nah, jadi kalau kita masukkan nilai V dari sebelumnya ke dalam persamaan momentum sudut, kita akan memperoleh ya. Jadi substitusi ini ke sini, kita akan memperoleh
M dikali K E kuadrat per MR ya, kalikan dengan R. Jadi kan ini V, ini kecepatannya MVR sama dengan NH per 2Pi ya. Dan kita sederhanakan untuk R, kita akan mendapatkan jari-jarinya R ya, atau kita sebut jari-jari orbit untuk bilangan kuantum ke N itu sebagai N kuadrat ya, H kuadrat 4 Pi kuadrat kali K kali E kuadrat kali M. Panjang ya. Ya, jadi kayak gini. Jadi ini adalah si jari-jari orbit ya. Jadi ini menunjukkan bahwa jari-jari orbit elektron hanya bisa memiliki nilai-nilai tertentu yang sebanding dengan kuadrat dari bilangan kuantum. Kita sebut bilangan kuantum N. Dimana kalau seandainya kita bicara hidrogen, di mana nilai N-nya itu 1, ya dengan jari-jari terkecilnya 1, ini kita akan peroleh, ya kalau N-nya 1, kita bilangnya nih, R1 sama dengan H kuadrat dibagi 4Pi kuadrat KE kuadrat M, ya. Ini disebut radius Bohr ya, yang nilainya itu 5,29 kali 10 pangkat minus 11 meter ya, jadi kecil. Nah, lanjut untuk energi totalnya elektron ya, untuk energi total elektron itu kan jadi kita udah punya apa aja tadi, jari-jarinya, kemudian juga dengan kecepatannya ya. Nah, energi total elektron kan adalah sama dengan energi kinetik tambah energi potensial ya. Dimana untuk energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat, dan kita ambil dari kecepatannya dia itu adalah KE kuadrat ya, kecepatan kuadrat ini KE kuadrat kali dibagi mr, kita dapatkan energi kinetiknya sama dengan setengah KE kuadrat bagi R. Sementara energi potensialnya itu berasal dari gaya tarik Coulomb antara elektron dengan inti yang besarnya adalah minus KE kuadrat dibagi R. Dengan kata lain, kita dapatkan energi total elektron sebagai penjumlahan EK tambah EP adalah EK tambah EP sama dengan ya ini gampang, KE kuadrat per R tambah KE kuadrat per R, hasilnya adalah minus KE kuadrat dibagi 2R ya kan. Nah, R-nya ini kita ganti dengan jari-jari yang ini, yang N H kuadrat 4Pi kuadrat KE kuadrat M ya kan, sehingga kita peroleh ya. Oh ya, dan kita suka tulis nih ada yang namanya H-bar. H-bar ini basically adalah H per 2Pi ya, karena ini akan selalu sering muncul, jadi orang suka mempersingkat aja jadi H-bar aja ya. Jadi kalau H-bar kuadrat itu sama dengan H kuadrat bagi 4Pi kuadrat gitu ya. Kita substitusi jari-jarinya, kita ganti dengan yang tadi sebelumnya, kita akan peroleh energi untuk elektron yang memiliki orbit di N sama dengan minus KE kuadrat per 2 kan ini kali 1 per Rn
sama dengan minus KE kuadrat per 2 kali KE kuadrat kali M dibagi N kuadrat. Nah, ini kita pakai H bar aja, kuadrat. Jadi 4pi kuadratnya udah hilang. Sehingga kita peroleh minus M kali E pangkat 4K kuadrat dibagi 2H bar kuadrat kali 1 per N kuadrat. Nah, ini nilai ini, ya kan, karena kita sebenarnya punya masanya elektron, kita punya E, dan K-nya ini, kita sebenarnya ini tuh bisa dinyatakan dalam suatu konstanta ya yang lebih terkenal, yaitu minus 13,6 eV ya, elektron volt per N kuadrat. Jadi energi elektron dalam orbit Kn ya, ini terkuantisasi hanya bisa mengambil nilai tertentu yang sebanding dengan 1 per N kuadrat, di mana N-nya ini adalah bilangan bulat gitu ya. Nah, menurut postulat Bohr yang ketiga tadi, kan kalau elektron melompat dari satu orbit ke orbit lain ya, misal dari orbit En lompat nih, elektron lompat dari orbit dengan energi En ke orbit dengan energi Em, dia akan memancarkan atau menyerap foton dengan ya, menyerap atau memancarkan foton dengan energi adalah Hv. Oke. Jadi E sama dengan En minus Em ya, kita anggap kasus ini En-nya katakan lebih besar daripada Em, jadi dia pindah ke energi lebih rendah, dia pancarkan foton. Maka kita bisa tuliskan dengan cara konstanta yang tadi, Hv ini adalah 13,6 dibagi N kuadrat minus 13,6 dibagi M kuadrat ya. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa frekuensi cahaya yang dipancarkan itu adalah 13,6 dibagi H kali, nah ini ya, bilangan kuantumnya tempat dia pindah. Ini N harusnya. Oke. Nah, ini hasil ini nih sesuai dengan eksperimen. Dengan eksperimen, which is sangat-sangat ide yang sangat brilian menggunakan kuantisasinya Planck ya. Jadi ini sesuai dengan garis eksperimen, garis hidrogen ya. Jadi eksperimen seri yang suka bilang seri Balmer ya. Nah, jadi dia apa aja yang kita dapat? Dia itu mampu menjelaskan spektrum garis hidrogen dengan konsep kuantisasi energi, which is dalam model ini elektron cuma bisa berada di orbit dengan energi tertentu yang bergantung pada bilangan kuantum N ya. Dan energinya itu sebanding dengan N kuadrat. Jadi yang kita dapat di sini tadi sebelumnya. Yes. Nah, transisinya antara elektron itu pindah orbit, dia bisa memancarkan atau menyerap foton. Ya. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama bahwa ini sebenarnya model kuantum awal yang sekarang itu udah di-replace lah ya dengan model kuantum yang jauh lebih advance, which is itu adalah model mekanika gelombang Schrödinger yang nanti akan kita bahas bersama. Oke, sampai di sini dulu.